Ya, Ustadz tuh cita-citanya pengen punya anak 12 katanya. Masya Allah. Beda satu Kita, sama Habib coba ya. kita aminin. Amin. Amin. Ini juga di sebelah kita semua juga, ini juga ada seorang wanita yang terus mendampingi Ustadz Umar Mita, guru besar kita, Masya Allah. Kita kalau biasanya manggilnya Bibu. Ini enakan Panggilan Bibu aja kesayangan kali ya, ya, panggilan panggilan kesayangan kita semua, Bibu. Masya Nah, Allah. kalau Bibu sendiri, kebayang gak sih Bibu bakal menjadi pendamping dari seorang Ustadz besar seperti Ustadz Umar Mita? Masya Allah. Kalau bayangin jadi istri seorang ustadz sama sekali nggak pernah. Karena memang Bibu sama ustadz itu punya latar belakang pendidikan yang berbeda. Jadi kalau ustadz tuh kan latar belakangnya pondok ya. Lulus dari pondok, beliau ngambil fakultas syariah. Sementara Bibu kan ngambil sekolah umum, terusin ke pendidikan psikologi. Jadi kalau ngebayangin jadi istri seorang ustadz nggak pernah sama sekali. Sama sekali nggak Nggak pernah pernah. kebayang gitu ya, Nggak pernah. bakal mendampingin. Terus ditambah lagi mungkin dengan biasanya kita hidup ya, semuanya ya biasanya kan kita mau dapat kajian ilmu kita datengin ustadz gitu kan, datengin kajian ilmu siapapun. Sekarang malah nggak usah datang, ada di sebelah. Masya Allah, iya benar. Tinggal minta Bisa langsung nasihat bertanya gitu ya, langsung ya, Tapi Masya gitu Allah. juga nggak sih Bibu? Iya, Kalau misalnya jadi- lagi ada masalah, Ustadz, manggilnya apa? Ustadz juga? Abi. Dikirain di rumah manggil Ustadz juga. Enggak, manggilnya Abi. Jadi kadang-kadang tuh Ustadz kalau mau ada kajian, beliau suka rehearse-nya di rumah. Jadi di Latihan depan dulu rumah, gitu. Jadi suka sharing juga tema kajiannya gitu di rumah. Jadi sama-sama belajar. Jadi Bibu juga belajar gitu. Walaupun Bibu nggak ikut ke kajiannya beliau, Bibu juga dapat ilmunya. Oh Masya Allah. Itu biasanya kalau misalnya rehearse gitu ya Ustadz, terus nanya nggak gimana, bagus nggak tadi gitu juga nggak? Iya. Oh iya, Masya Masya Allah Ustadz juga manusia. Sama berarti ya dipikir udah lewat-lewat aja gitu, tetap latihan terus di rumah. Masya Allah, luar biasa Itu dia banget ya. benar-benar Prioritas bikin- utama ya, keluarga. menginspirasi Terus, banget ya. Kalau Bibu nih, ngomongin soal anak, katanya nih kalau Ustadz itu kan nggak pernah pengen ngurang-ngurangin anak. Kalau bisa anaknya banyak gitu. Benar. Nah, Ustadz gimana gitu juga nggak Bibu? Gimana? Pengennya punya banyak anak gitu nggak? Iya, Ustadz tuh cita-citanya pengen punya anak 12 katanya. Masya Allah. Beda satu Kita, sama Habib coba ya. kita aminin. Amin. Masya Allah. Boleh nggak Jangan, diaminin jangan ya? diaminin dulu. Sekarang baru 6, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang. Nah, kalau ngelihat Ustadz gitu ya, kayaknya tuh kalau misalnya kita lihat kan misalnya ke kajian, sering banget Bibu tuh diajak, anak-anak juga diajak. Itu memang Bibunya yang pengen sendiri ikut atau diajak sama Ustadz? Enggak, Ustadz, jadi emang orangnya kan family man banget ya. Kalau dakwah tuh sukanya ditemenin. Jadi kalau kita, kadang kan kita kalau istri kan suka nggak enak ya, kalau nemenin takutnya malah ngeganggu gitu. Cuman justru Ustadz tuh kalau ditemenin malah semangatnya tambah katanya, Masya Allah. Jadi kalau keluar kota, safari dakwah gitu, Ustadz suka minta ditemenin sama kita. Aduh Masya Allah. Pada waktu itu pernah kita di ruang tunggu, kita kan dipisah ya, Ahwa sama Ihwan gitu. Terus tiba-tiba Ustadz datang ngetokin tempat ruangan kita. Bibu mana? Kenapa Bibu belum makan kayaknya? Masya Allah, kitanya Masya Allah. Karena benar-benar maksudnya perhatian, kita kan kadang tuh macam-macam tipe suami gitu. Kalau suami saya kan orangnya cuek-cuek tapi sayang kok dia. Tapi tipenya cuek-cuek gitu. Ya ibu mertua, ada di sini ibu saya, Masya Allah. Ibunya Mas Ari boleh berikan tepuk tangannya. Ya Uti ya, kalau Pipi orangnya suka cuek-cuek tapi sebenarnya sayang. Nah tipe-tipe orang tuh beda. Nah kalau kita lihat Habib tuh tipenya penyayang seperti itu. Ustadz juga seperti itu. Yang penting kita syukuri apapun yang kita dapatkan. Masya Allah. Betul, Dan Masya Nadia Allah. juga seperti itu ya. Ya alhamdulillah. Punya Mas Edo yang terus mendampingi, kasih support juga untuk Masya Allah. selalu di jalannya dakwah ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Sama Nah. Bibu kan Masya Allah nih.
ibaratnya udah dikasih amanah 6. Dan kalau nggak salah Ustadz juga kan sebagai tulang punggung keluarga. Dan Masya Allah Ustadz juga kalau kita ngeliat di Instagramnya ya, Ustadz juga Masya Allah juga mengurus saudara yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Mungkin bisa sedikit sharing, ceritakan bagaimana menjaga semua amanah itu baik Ibu ataupun Ustadz. Jadi Ustadz itu seperti yang tadi Ibu bilang, orangnya kan family man banget. Setelah dakwah, setelah Allah kemudian dakwah, beliau tuh mendahulukan keluarga banget. Ibu bilang keluarga di sini bukan cuma ibu dan anak-anak, tapi bapaknya beliau yang udah sepuh dan 2 kakaknya beliau yang cerebral palsy. Jadi setiap pagi itu salah satu cara Ustadz ngedidik anak-anak itu beliau pagi ngebangunin anak-anak buat sholat subuh di masjid. Terus setelah sholat di masjid beliau ajak anak-anak ke rumah bapak. Alhamdulillah kadar Allah kita memang cari rumah yang dekat sama bapak kan, cuma beda beberapa gang. Jadi setiap pagi Ustadz birrul walidain sama bapak, sama kakak-kakak, mandiin kakak-kakak. Jadi Masya anak-anak Allah. juga secara nggak langsung diajarin untuk birrul walidain setiap pagi. Masya Allah ya, karena memang kalau anak-anak itu ya, kemarin Dokter Aisyah Dahlan sempat cerita ya Mimi ya, bahwa kalau anak-anak itu, mereka kadang-kadang kalau kita memberitahu mereka lewat perkataan, mereka kadang-kadang itu tidak sampai, tidak masuk. Tetapi kalau kita mencontohkan dengan akhlak, dengan perbuatan itu, insya Allah mereka niru. Walaupun tanpa sadar, sepertinya mereka nggak niru kebaikan itu, tapi itu udah terekam dan otomatis anak itu akan tahu, oh bapak ibunya itu seperti itu, ngikutin akhlaknya gitu, Masya Allah.